Kalau ngomong doang juga nggak ada gunanya, sebentar ada runtuh. Kalau saya kan nggak ngomong, ada langkah lanjutan nanti, yang sebagian belum dibuka, kecuali Anda bayar sama saya. Selamat siang Pak Menteri. Ada satu pertanyaan pada saya Pak. Tadi kan disebutkan memang salah satu usaha dari Kementerian Keuangan selain memberikan counter cyclical policy juga tax reform Pak ya. Dari Cortex dan di media kita tahu juga Kementerian Keuangan rajin untuk membersihkan misalkan rokok ilegal, lalu juga masalah di bea cukai dan tadi ya masalah pengemplang pajak. Tapi salah satu concern Pak ya adalah bahwa terlepas itu ilegal atau tidak gitu ya. Secara teori yang namanya penyerapan pajak ini ada risiko mengurangi disposable income dari masyarakat Pak. Yang mana tadi kan agak berlawanan dengan semangat counter cyclical policy ya. Jadi pertanyaan saya apakah ada kebijakan tambahan misalkan relaksasi dari tingkat pajak ataupun misalkan relaksasi PTKP untuk bisa mengoffset tadi kenaikan istilahnya effective rate dari tax reform yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dijawab dulu, nanti ada 2 lagi. Saya nggak dengar pertanyaannya, saya coba jawab deh. Cortex itu waktu saya datang ke sini ke Kementerian Keuangan kan ada masalah. Saya investigasi apa sih masalahnya. Saya bawa programmer saya yang jago. Saya orang IT sedikit lah. Dulu pernah kuliah di Elektro, ITB, sekolah bagus ya. Ada yang ITB nggak ada? Jadi saya ngerti sedikit, saya ngerti sistemnya. Jadi saya panggil ahli saya sudah periksa kelemahan jadi mana. Kira-kira udah kelihatan semua kelemahannya, cuman layer 1, layer 2 udah selesai. Layer 3 yang berhubungan dengan aplikasinya belum bisa kita rubah. Kenapa? Karena masih di tangan kontraktornya si LG itu. Desember akan dikasih ke kita, tapi sekarang pun mereka kita kasih masukan terus setiap hari untuk memperbaiki coding aplikasinya itu. Jadi sebentar lagi juga akan membaik saya pikir. Terus pajak mengurangi disposable income. Iya, kalau Anda lihat persamaan itu kan sama aja, sebetulnya cuma pindah aja geser kiri kanan kan, YCI, GX plus NX, cuma pindah aja, nggak berdampak kan seharusnya. Tapi kenapa selama ini mengganggu? Karena uangnya nongkrong di sana. Saya ambil pajak, taruh di bank sentral, di sistem kan kering. Gimana kalau sekarang saya ambil pajak, saya nggak taruh di sana lama-lama, langsung saya belanjakan dalam bentuk program-program ekonomi. Harusnya dampaknya akan lebih bagus. Kenapa? Pertama, ada dorongan dari sisi fiskal, dari sisi pembangunan. Yang kedua, uangnya akan disisen terus, membuat swasta juga akan bergerak. Jadi saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi Anda nggak usah takut. Kalau saya naikin pajak, Anda akan susah. Saya akan naikin pajak pada waktu tumbuhnya di atas 6%. Anda akan happy juga bayar pajaknya. Kira-kira begitu. Oke, saya kasih kesempatan ada 2 lagi, tapi mohon agak singkat. Yang pertama, Awalil Rizky, Ekonom Bright Institute. Makasih Mbak Api, Pak Menteri. Mudah-mudahan saya bisa menangkap tadi dari uraian Pak Menteri itu adalah salah satu upaya untuk membangun trust, sentimen, kepercayaan, indeks baik terutama konsumen dan kemudian dunia usaha karena tadi Pak Menteri mengatakan itulah yang harusnya menjadi motor. Saya kira ini logis semua Pak, tapi persoalannya jika kemudian setelah 1-2 bulan itu tidak deliver yang dikesankan, itu akan terjadi putar balik kan. Saya percaya Pak Menteri mungkin bisa, tapi tetap mesti ada perhitungan itu. Karena itu ada persoalan kedua, bagaimana pengungkapan risiko terhadap hal-hal seperti itu dan secara keseluruhan APBN. Sejak tahun 2018 itu APBN kita itu ada, 2008 Pak, ada pengungkapan risiko. Paling bagus 22 sampai 26 ini 5 tahun ini, cukup komplit. Tetapi nyaris tidak pernah dikemukakan oleh Pak Kementerian Keuangan tentang hal itu. Jadi padahal pengungkapan risiko ini penting. Dari situ kita mitigasi risiko. Sebagus apapun yang dinyatakan Pak Menteri, pasti ada risikonya. Tentu kalau saya Menteri, saya juga akan mengungkapkan 70-80% optimis, ya. Ada 20% risikonya. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya apa? Saya komentarnya itu, kenapa pengungkapan risiko jarang diberikan oleh Kementerian Keuangan? Jadi
resiko dari itu tadi kan banyak. Salah satunya utang loh Pak. Utang kalau saya melihatnya beda, bukan jumlah stoknya tapi debt service ratio-nya. Kita debt service ratio-nya 43%, itu tertinggi. Interest payment kita 19,5%, itu di atas best practices internasional. Oke. Itu contoh aja, bukan berarti benar atau salah. Oke, jadi sering diungkap hanya yang bagusnya, tapi resiko apa yang paling buruk bisa terjadi gitu. Membangun trust, ya. Itu penting. Kalau Anda pernah baca buku Macroeconomic of Self-Fulfilling Prophecy, memang ada seperti itu. Ketika orang menganggap atau berharap memprediksi ekonominya bagus, bisnis akan ekspansi, konsumen juga akan belanja itu. Jadi saya umumkan waktu itu, bukan mau gaya-gayaan, saya taruh 200 triliun, sebetulnya untuk membangun ekspektasi yang positif tadi. Tapi itu nggak ada gunanya kalau saya nggak langsung implementasikan. Makanya begitu ngomong dalam 2 hari uang masuk ke sistem. Ini masih ekspektasi. Tapi ketika moneter sudah bergerak, impact-nya mulai kelihatan ke sistem, itu real impact yang bisa menimbulkan optimism, sentimen positif di masyarakat dan di perekonomian. Dan ini sudah terjadi. Kalau enggak tadi yang kurva tadi enggak akan naik ke atas. Itu kira-kira. Jadi menciptakan optimism kalau ngomong doang juga enggak ada gunanya. Sebentar ada runtuh. Kalau saya kan enggak ngomong. Ada langkah lanjutan nanti yang sebagian belum dibuka. Kecuali Anda bayar sama saya. Coba Anda lihat IHSG, kan waktu itu dibilang akan hancur. Orang pasar tuh pinter-pinter, mereka akan menganalisa perkataan saya seperti apa, kebijakan saya seperti apa, mereka akan implement dalam bentuk posisinya di portofolio. Memang di sini ada saham gorengan ada kan, tapi yang fundamental kan banyak yang besar-besar. Makanya indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya gimana indeks, to the moon saya bilang. Itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. 10 tahun lagi ke depan berapa? 32.000. Orang bilang saya bohong ngomong sembarangan. Tapi itu berdasarkan dari pengalaman 30 tahun, 20 tahun terakhir lah, 25 tahun terakhir. Dimulai awal siklus bisnis sampai di belakang, di akhir siklus bisnis, tumbuhnya itu sekitar 4 sampai 5 kali. Terjadi seperti itu terus. Jadi saya pikir behavioral system nggak berubah, kira-kira segitulah. Jadi saya tebak-tebak manggis, bukan bertapa, bukan. Itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematiknya. Jadi kalau orang di luar nanti suatu saat, jadi yang ingin saya ajarkan adalah seperti ini, yang saya ingin ajarkan ke publik bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang menarik. Kalau Anda pelajari dengan baik, Anda bisa mencapai level yang tadi, yang tinggi sekali, yang seolah-olah mendekati dukun. Itu kira-kira. Terus resiko. Jadi saya kan di riset lama sekali. Saya pelajarin itu terus, selalu mathematical based, statistical based dengan data yang clear. Terus tentang resiko. Ya, utang kita besar. Tapi siapa yang nggak punya utang negara lain sekarang? Besar juga kan? Kita akan coba terus melihat, mengacu kepada target acuan-acuan yang ketat dari ilmu fiskal yang ada di dunia. Dan sekarang kita termasuk yang paling disiplin, paling prudent. Dari situ pasti ada resiko yang lain. Tapi kan gini, kalau saya berhenti utang, terus ekonominya turun terus karena nggak bisa ngebangun dan berantakan, dan ekonominya morat-marit kayak 1998, murah mana? Saya terbitkan utang dalam jumlah yang terukur dan ciptakan pertumbuhan ekonomi sambil menghidupkan sektor swasta saya. Bukan saya, sektor swasta kita bersama. Katanya, lu kalau bilang saya terus emang punya lu. Itu supaya orang melihat bahwa saya itu nganggap sebagai punya saya. Kalau saya itu saya rugi. Jadi saya berkepentingan untuk tumbuh semua. Murah mana? Kita 998 lagi atau maintain utang di level yang controllable tapi ekonominya tumbuh. Jadi itu masalah pilihan. Ini kan kita udah bukan hidup di surga lagi. Kalau kata saya baca satu di buku, masalah kita sekarang ada constraint-nya, semua supply terbatas.
Kalau hidup di surga, saya nggak akan peduli yang lain-lain kan, kadang nggak ada constraint. Jadi kita akan selalu menghadapi pilihan seperti itu, cuman pintar-pintar kita menghitung dan mengoptimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Jadi risiko sehidup kita, seumur hidup kita akan selalu ada. Jadi Anda nggak usah takut, yang penting kita belajar dan berdoa juga.